Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kita absensi dulu. Beatrice Mispa Febriani, Divani Vidi Azara, Mita Maula Aruning Tias, Muhammad Khairuddin Roziki, Oktavianur Aulia Parun. Dari ini akan masuk satu orang ya. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, silakan kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran terkait dengan bola voli. Ya, anak-anak kemarin kita praktek di lapangan tentang bola voli, yang mana semuanya sudah mencoba praktek satu persatu terkait dengan permainan bola. Oh iya, yang ingin Farid tanyakan, ketika sampean selesai bermain bola, apa yang dilakukan? Caranya? Cuci tangan. Baik, kita hari ini belajar tentang memelihara kebersihan. Kita memelihara kebersihan. Kita awali dulu dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan perwakilan satu orang depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang lainnya silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanahku, tanahku, bangsa dan tanah airku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, anak-anak, tadi sudah di awal sudah Pak sampaikan terkait dengan belajar kemarin, ya kan? Yang pengen saya tanyakan, kenapa kita harus mencuci tangan setelah melakukan kegiatan? Apa? Terhindar dari bakteri, bagus. Ada lagi? Terhindar dari penyakit. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita mencuci tangan setelah beraktivitas, itu yang pertama, kita akan terhindar dari penyakit bakteri. Karena apa? Tangan ini biasanya digunakan berbagai hal kegiatan. Kalau kita lupa tanpa kita sadari setelah kita melakukan permainan, olahraga yang mengeluarkan keringat, dan di situ kukunya, maaf ya, barangkali ada kuku yang panjang, kotor dan sebagainya, hingga kuku ketika sama langsung maem, maka bakterinya akan masuk ke dalam mulut. Balik di sini, biar tambah semangat untuk belajarnya, ada senam cuci tangan. Silakan berdiri. Oke, jam mati kita tirukan. Semuanya juga gerakan tangannya. Tangannya goyang-goyang.
Ya, biar merata semuanya. Jempolnya baru diputar-putar. Nah, ini baru diputar-putar untuk pergelangan tangannya di sini. Gali tangan kanan. Gosok-gosok pakai air. Ini seolah kita menggunakan air. Ya. Ya. Baik, cukup, silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang ada pertanyaan seperti ini, apa manfaatnya kita menjaga kebersihan? Tadi kan kita sudah memperagakan bagaimana cara cuci tangan dengan senang. Di sini perlunya menjaga kebersihan. Yang pertama manfaatnya adalah nyaman dulu, ada rasa nyaman. Terus terhindar dari bakteri. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini tujuannya adalah yang pertama tentang sikap yang PD. Kenapa bisa PD? Karena ketika tubuh kita bersih, itu kita semuanya menjadi nyaman. Ya, yang kedua tentang pengetahuan. Jadi diharapkan anak-anak nanti setelah kita belajar ini di rumah, sama itu bisa paham cara membersihkan diri, membersihkan alat reproduksi dengan baik dan benar. Nah, tujuan keterampilan terampil dalam membersihkan diri. Ada pertanyaan, jawablah aku. Yang pertama adalah, pernahkah kalian mendengar alat reproduksi? Yang kedua adalah, mengapa kita harus membiasakan menjaga kebersihan alat reproduksi? Sebelum ke materi ini, ya, Pak Ari ingin membuat kelompok. Jadi kita nanti membuat kelompok menjadi 4 bagian. Yang ini dari misalkan dari sini dengan 1, 2, 3, 4. Berarti yang 1 masuk kelompok 1, yang 2 masuk kelompok 2, yang 3 masuk kelompok 3, yang 4 masuk kelompok 4, seterusnya. Paham ya? Coba berhitung. 1, berdiri 1. Ya. 2, berdiri 2. Sekarang masing-masing kelompok, yang ini kelompok berapa? 1, ini kelompok? Ini kelompok? Ini kelompok? Oke, kelompok 1 ada di duduk sebelah sini. Ya. Kelompok 4 dua itu. Oke. Dan kurang lebihnya bisa geser. Oke, sekarang setiap kelompok berdiskusi tentang ini. Apa itu? Alat reproduksi. Terus, mengapa kita harus membiasakan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi? Sudah? Oke. Ya, sebenarnya kelas. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Baik, jadi manfaatnya ada di sini Pak Ari tuliskan ada 4. Pertama, kulit di sekitar alat reproduksi itu selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Itu yang pertama. Terus terhindar dari berbagai penyakit dan dapat beraktivitas sehari dengan nyaman. Gitu ya. Oke, sekarang tujuannya dibaca. Oke, Mas Ipan. Menjaga fungsi alat reproduksi. Ya, terus. Menghindari munculnya bau tidak sedap pada alat reproduksi. Oke, ya, baik. Sambil membaca, sambil memahami di sini, Pak Ari akan membagikan yang namanya LKPD dan sekaligus juga materi ini tentang kebersihan alat reproduksi itu. Kita lanjutkan lagi. Cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Yang pertama tadi sudah kita mempraktekkan senam, namanya 6 langkah cuci tangan. Di sini disampaikan cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Yang pertama cuci tangan. Yang kedua, membersihkan diri setelah buang air, baik itu buang air besar maupun air kecil. Oke, terus yang keempat adalah menggunakan celana dalam yang bersih dan higienis. Terus yang terakhir adalah membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Akibat dari tidak bisa menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama adalah infeksi saluran kencing. Jadi ini kategori
kategori orang yang sudah terkena bakteri seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang yang kedua adalah fudisat. Fudis ini juga termasuk. Ini disebabkan oleh tungau sarkotes atau skabi. Tungau itu apa sih? Semacam serangga kecil atau kita bilang tengu. Ini bisa menular lewat saling tukar pakaian, handuk, apalagi misalkan jujur-jujuran handuk kontrol ini. Saya pinjam. Bagi anak yang terkena fudis itu akan mudah tertular ke orang lain. Oke, sekarang yang kedua adalah uretritis. Nah, uretritis ini adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra itu di dalam tubuh. Ya. Nah, lapisan uretra ini adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing ke luar tubuh. Ya, ini ada gambar cara mencuci tangan, kebersihan diri, menjaga kebersihan diri biar aman terhindar. Silakan diamati. Sambil diamati, sambil saya bagikan. Untuk yang kelompok 1 nanti temanya yang didiskusikan adalah menjaga kebersihan alat reproduksi. Ya, ini materinya. Untuk yang kelompok 2 dan 4 itu nanti mempelajari mendiskusikan tentang akibat dari tidak menjaga kebersihan reproduksi. Silakan didiskusikan. Itu didiskusikan. Nah, nanti setelah sama diskusikan dengan temanmu, ini nanti Pak Ari punya kertas plan. Ini nanti hasil diskusimu ditulis di kertas ini menggunakan spidol. Nanti setelah selesai ditempel di papan depan sini ya, tembok depan sini. Yang kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3 itu terkait dengan cara menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang kelompok 2 dan 4 itu akibat yang ditimbulkan ketika kita tidak bisa menjaga kebersihan alat reproduksi. Nanti silakan didiskusikan. Dan ini nanti sekaligus dibuat simpulan di kertas plan seperti ini. Ini nanti nulisnya pakai spidol. Nanti silakan dikerjakan, terserah mau di bawah boleh, senyaman mungkin. Kelompok 1 mungkin bisa di depan sini, kelompok 2 di tengah atau di belakang. Silakan nanti didiskusikan sekaligus dikerjakan menggunakan kertas plenum. Gitu ya. Ini setiap kelompok dapat 1. Ya. Ya, ini nanti jangan lupa dikasih tulisan kelompoknya, kelompok 1 ditulis kelompok 1. Ya. Jadi nanti juga sini, jangan sebelah sini. Tidak apa-apa. Yang besar ya tulisannya. Yang nyata kelompok berapa? Nah, apa? Ya. Iya. Akibatnya apa? Kudis ini kenapa kok bisa kena kudisan? Gitu ya? Separuhnya. Oke? Makanya kelompok nanti satukan. Saya punya ide seperti ini, kira-kira gimana? Bisa enggak? Oh bisa, gitu ya? Nah, ya. Senyantai mungkin sambil diskusi. Iya. Dijawab di sini. Ini sama terkait dengan ini.
membahas, membaca mana itu ya. Boleh. Oke. Ada pertanyaan? Gimana? Tidaknya kenapa nggak bisa? Oh, kurang bobot. Oh gitu, oke. Ada yang speakernya nggak bisa dipakai. Ini speakernya kalau itu nggak bisa. Enggak apa-apa. Terus yang kedua, bagus. Silakan berdiskusi ya. Langsung di sini ya. Iya, oke. Misalnya itu dia terdaftar ya. Yang besar tulisannya, nanti biar temennya lihat tulisannya. Oh ini sip. Bisa? Ada yang sudah? Oh, oke. Ya. Ya, ada yang sip. Ya, yang kedua apa? Caranya apa? Pakai sih udah dipakai. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, di sini nanti presentasi ke depan satu persatu. Terus kita evaluasi bareng-bareng.
Kelompoknya ditulis dulu ya. Ada yang sudah? Belum? Oke. Ya, dibantu saya kerja sama Pak kelompok. Sing sampun bisa diletakkan di depan. Ya, ada yang pegang. Ya, akhir. Ya, ketika nanti mau penutupan akan dihubungi. Semua orang untuk membaca hasil, semua anak membaca hasil catatan yang ada di depan. Silakan membaca satu-satu ke depan semuanya. Iya, silakan. Silakan satu kelompok semuanya, kelompoknya maksimalnya membaca hasil catatan di depan. Ya, sambil mengingatkan kira-kira apa saja yang perlu ini. Kira-kira yang belum pernah diketahui sampai sekarang bisa catat seperti ini. Ya, silakan. Dibaca, mendekat boleh. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ada exam itu apa sih? Di situ ada keterangannya. Terus ini tujuannya menjaga kebersihan itu apa? Itu ada ya. Yang di sebelah sana itu manfaatnya apa? Nah, ini lengkap ya. Sabun? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan duduk kembali. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik anak-anak, terima kasih. Tadi sudah menyelesaikan tugas. Kita apresiasi untuk semuanya. Tepuk tangan. Dari kesimpulan yang sampai tulis tadi, anak tulis tadi, perlunya menjaga kebersihan alat reproduksi adalah yang pertama agar terhindar dari penyakit. Yang kedua, biar merasa punya ketenangan. Dan kita bisa mengetahui kalau kita bisa menjaga ini, kebersihan ini, berarti kita bisa terhindar yang namanya dari hal-hal kejadian atau akibat yang kurang baik seperti infeksi, budisam, terus ada eksim, ada penyakit lainnya. Ya, baik. Ya, itu untuk soal. Tadi kan Pak sudah bagian soal, ya kan? Untuk soalnya, silakan dikumpulkan. Sudah tadi kan? Sudah kan? Ya. Sabar belum? Ya. Untuk soal yang saya bagikan di awal tadi, silakan bagi yang belum bisa dilengkapi dulu. Ya, kita nanti dikumpulkan sampai ke depan. Oke? Ya. Oke. Yang soalnya sudah. Oh ini sudah. Ya. Yang sudah bisa dikumpulkan. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Namun, baik. Karena waktunya sudah habis, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi yang lebih menarik lagi. Baik, biar tambah semangat, Pak Ari minta konsentrasi sebentar. Nanti biar dirinya di sana. Misalkan Pak Ari tepuk 1, ingat, berarti 1. Tepuk 2, berarti 2. Tepuk 3, berarti 3. Tidak tepuk, berarti tidak tepuk. Oke, paham ya? Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tidak tepuk. Nah, oke. Baik. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semuanya luar biasa. Saya minta untuk ketua kelasnya memimpin doa setelah belajar. Siap, gerak, doa mulai. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan ini. Yang dari Pak Ari ada salahnya.